bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan di hari ini kita boleh ada di bulan yang baru. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bawa persembahan syukur kita, pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.
siap berikan Engkau lebih lagi Tuhan, bertatalah di atas setiap puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Orang Kau yang siap puji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersukacita hari ini, amin. Boleh bagikan sukacita ke samping, kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyuman yang terbaik, kita memujikan Tuhan hari ini. Haleluya. Percaya boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Kita mau terus tinggikan Tuhan sebab Allah kita adalah Allah yang benar. Haleluya. Tuhan
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Setia dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan Tuhan selalu dalam hidupku, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memperingati. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu.
kami ada, sebagaimana kami ada siang hari ini, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam hidup kami. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Tapi karena Tuhan yang teramat baik ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saat untuk kembali kami rindu siang hari ini diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah benteng kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, ambil alih jalannya ibadah di tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai lidah mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Dan bukakan rahasia-rahasia baru, akan rahasiakan kebenaran-kebenaran firman. Sehingga kami benar-benar boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah lebat dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa. Saya mau ingatkan saudara, tanggal 24 malam ibadah Natal kita akan adakan itu di tempat baru kita, Grand ITC Permata Hijau. Ibadah Natal tanggal 25 kita akan adakan di tempat baru kita, Grand ITC Permata Hijau. Ibadah akhir tahun tanggal 31 kita bikin ibadah malam tanggal 31 itu kita adakan di ITC Permata Hijau, tempat baru kita. Dan ibadah tanggal 1 kita juga adakan di tempat baru kita, Grand ITC Permata Hijau. Pak, ada gak di Ciputra? Ada, tapi hanya hari Minggu. Saya ulangi, hanya hari Minggu. Kenapa saudara? Karena itu tempat kita sendiri. Itu tempat kita sendiri, kita tidak perlu lagi sewa. Kalau di sini sewanya pasti mahal. Karena itu kegiatan-kegiatan kita di luar hari Minggu kita akan adakan di Grand ITC Permata Hijau. Dan ibadah perdana di Grand ITC Permata Hijau itu adalah tepat tanggal 1 Desember. Itu adalah ibadah perdana GBI REM di Grand ITC Permata Hijau tanggal 1 Desember. Dan kita langsung buat 3 kali kebaktian. Pukul 9, pukul 11, pukul 1. Pak, jemaatnya gimana? Jemaatnya dari Tuhan. Saudara dari sini mau ke sana dan terus puji Tuhan gak apa-apa. Karena itu tempat kita sendiri. Karena memang ini kita masih sewa. Jadi nanti di sini hanya kegiatannya ibadah kita hanya hari Minggu. Semua kegiatan ibadah tengah minggu kita adakan di sana. Ya nanti juga saya mau bersaksi. Saya juga kebetulan jam ini IMGS GBI ITC Permata Hijau ada di sini. Jadi nanti saya perkenalkan setelah yang satu ini lewat. Jadi hari ini kita akan lihat dulu firman Tuhan. Saya mau tanya dulu sama saudara. Kelebihan Daud apa sih saudara? Kakak-kakak sekolah minggu. Kelebihan Daud apa kakak-kakak sekolah minggu? Karena ada kakak-kakak sekolah minggu. Jadi hebatnya guru sekolah minggunya ngajar ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga mereka selalu ibadah. Apa kakak-kakak sekolah minggu kelebihan Daud? Apa? Pujian, cinta Tuhan. Kalau kita lihat Daud itu sangat spesial banget di mata Tuhan. Padahal kejahatan Daud itu luar biasa loh. Kejahatan Daud yang pertama apa? Berzina, selingkuh. Yang kedua, membunuh Uria. Yang ketiga, ya itu dia. Ya dia punya rencana, dia rencanakan
satu rencana jahat sampai ya termasuk jadi masuk dalam kategori membunuh. Meskipun dia tidak bunuh dengan tangannya sendiri. Tapi dia punya rencana jahat supaya siapa? Uria mati di medan perang. Supaya dia bisa memiliki siapa? Batseba. Daud ini jahat banget. Tapi Daud ini luar biasa, spesial banget. Sampai dia tuh di dalam Alkitab kisah hidupnya dibuat luar biasa. Diceritakan luar biasa. Dan untuk orang Israel, King David, Raja Daud itu betul-betul menjadi raja yang panutan buat mereka. Sampai tempat makamnya pun tuh begitu dijaga ketat, sakral bagi mereka. Saudara, tadi kelebihan Daud apa? Pujian tadi. Tadi apa lagi? Iman. Saudara mau tahu kelebihan Daud? Kelebihan Daud saya coba lihat apa sih kelebihan Daud ini sampai benar dia sangat spesial banget nih di mata Tuhan. Saudara, Daud punya kelebihan adalah dia seorang yang sangat amat berani. Makanya Tuhan sayang banget sama Daud. Setuju gak? Daud punya kelebihan ini dia berani banget nih. Saudara coba lihat, gak ada cerita dalam kisah Daud tuh dia takut. Daud punya kelebihan, nggak ada loh dia rasa takut. Berani banget, nah makanya gitu. Kadang-kadang Tuhan cari lihat orang-orang yang antik nih. Ini Daud nih luar biasa. Nggak ada nih orang nih punya rasa takut. Itu yang membuat Tuhan tersentuh. Itu yang membuat Tuhan tuh sayang banget sama si Daud. Karena Daud ini berani, tapi beraninya bukan berani sekedar berani saudara. Daud itu beraninya bukan sekedar berani, tapi dia berani menghadapi segala sesuatu karena ini. Kalau tadi kan iman, ya dia percaya banget bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itu yang membuat Tuhan sayang banget sama Daud. Apa saudara? Daud apa? Tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Orang yang betul-betul percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Maka saya pastikan tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Setuju gak? Kalau kita yakin Tuhan selalu nih, kata selalu berarti tidak mungkin ada ruang kosong tanpa Tuhan. Selalu ada Tuhan, selalu tidak ada ruang kosong tanpa Tuhan. Tidak ada hari tanpa Tuhan, selalu Tuhan ada. Maka orang itu tidak akan pernah hidup dalam ketakutan. Ini yang membuat Daud itu spesial di mata Tuhan. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan deh 1 Samuel 16. Ya. Ini waktu dari ayat 10-nya aja deh, ayat 10, 11, 2 ayat saya baca. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Padahal kalau kita tahu saudara-saudaranya Daud ini orang-orang hebat loh. Halo? Saya ulangi, saudara-saudaranya Daud ini orang-orang hebat. Orang-orang yang dikenal oleh Saul. Ayat 11. Lalu Samuel, tapi lihat ayat 10-nya lagi kembali. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Berarti hebat belum tentu dipilih Tuhan. Boleh tolong katakan amin. Kalau saudara hebat dipilih Tuhan, itu luar biasa. Ada amin? Udah hebat dipilih Tuhan, itu luar biasa.
Tapi saudara, sekalipun saudara-saudara Daud ini orang-orang terlatih hebat tapi tidak dipilih Tuhan. Ayat 11-nya, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara ngerti gak arti ayat ini? Kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dengan kata lain begini, Tuhan gak akan lakukan apa-apa sebelum orang itu ada di tempat ini. Keren gak? Keren gak? Betul gak? Keren gak? Kalau buat saya keren. Artinya begini, Tuhan gak mau bergerak. Tuhan gak mau buat sesuatu yang besar sebelum Daud ada di tempat ini. Tuhan tidak mau melakukan sesuatu di rumah kita sebelum kita ada di rumah itu. Tuhan belum mau melakukan sesuatu di tempat pekerjaan kita sebelum kita ada di tempat itu. Jadi dengan kata lain, kita nih harus bisa menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Kita dibutuhkan, bahkan Tuhan tidak akan melakukan apa-apa di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana mungkin kita berada, lingkungan kita. Tuhan gak akan buat apa-apa kalau kita gak ada di situ. Ada amin? Kita harus bisa menjadi orang-orang yang spesial, saudara. Saya bacakan, nah ini ayat-ayat yang saya paling suka. Ayat 1 Samuel 17 ayat 34 dan 37. Ini yang saya katakan, Daud ini adalah orang yang sangat amat berani. Karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 37 saya bacakan buat saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud orang yang luar biasa atau orang yang biasa? Biasa. Daud orang yang biasa. Karena sampai hari ini juga kalau saudara hanya kerjaannya mengembalakan kambing domba, saudara gak akan dilihat orang. Dari dulu juga begitu. Tidak dipandang, dilihat sebelah mata. Dianggap saudara itu kecil, bukan siapa-siapa. Cuman kerjaannya ngawasin kambing domba. Tapi lihat, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini luar biasa. Dia ngomong, ya memang saya orang biasa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi begitu muncul datang ancaman, datang masalah dengan tiba-tiba. Dia tidak lari, dia tidak panik. Lihat ketika singa beruang datang, apa yang dia lakukan? Dia kejar. Dia hadapi. Dia lawan. Kebanyakan orang begitu datang ancaman, begitu datang masalah, begitu datang kesusahan. Sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia orang punya kedudukan, sekalipun dia orang punya kemampuan, talenta yang luar biasa, punya harta kekayaan yang luar biasa. Sering ketika ada masalah datang dengan tiba-tiba, panik, bingung, lari. Tapi Daud lihat, mungkin saat ini dia cuma tiduran di bawah pohon saudara. Atau dia sedang senderan di batu, cuman ngawasin kambing domba. Begitu ancaman datang, begitu masalah datang, begitu kesusahan datang. Apa yang dia lakukan? Dia gak panik, dia gak lari, dia gak kabur, dia gak bingung.
Dia berdiri, dia kejar. Dia hadapi. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Bisakah kita hari ini seperti Daud? Ceritanya biasa. Tapi kalau kita lihat saudara, Daud ini hebat. Dari orang biasa jadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Tapi kalau kita lihat dia bisa mencapai hal-hal yang besar. Dari seorang yang cuma mengawasi kambing domba jadi raja. Karena hatinya percaya kepada Tuhan. Dan karena hatinya percaya kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan menyertai dia. Lihat, tidak ada ketakutan yang ada. Lihat. Dia punya keberanian yang luar biasa menghadapi semua tantangan musuh-musuhnya. Karena dia tahu Tuhan tidak tinggalkan dia. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan dia. Dan saudara, ini yang buat saya, dia berani banget. Makanya saya kasih temanya begini. Berani karena ada Tuhan. Saya ulangi, tema firman Tuhan hari ini. Berani karena ada Tuhan. Berani karena ada Tuhan. Saya minta saudara coba. Sekarang kita angkat tangan kanan kita di atas. Taruh tangan kanan kita di dada. Dan saudara tanya Tuhan. Tanya sama diri saudara. Apakah Tuhan ada di dalam hidupku? Saudara mau pejamkan mata gak apa-apa. Saudara tanya dulu. Tanya sama diri saudara. Apakah Tuhan ada di dalam hidupku? Jangan dilepas, masih pejamkan mata. Pertanyaan kedua sekarang. Apakah masih ada ketakutan di dalam hidupku? Kalau masih ada ketakutan saudara, itu artinya saya pastikan belum ada Tuhan. Tuhan tidak saudara berikan ruang yang seluas-luasnya. Karena kalau orang itu punya Tuhan di dalam hidupnya, dalam hatinya. Saya pastikan saudara hari ini. Tidak ada ketakutan. Baik itu kesusahan, sakit penyakit, uang. Apapun masalah yang mungkin datang secara tiba-tiba. Sama seperti Daud ketika singa beruang bisa datang secara tiba-tiba. Tapi dia tidak lari. Justru dia berdiri, dia tidak panik. Dia langsung lari mengejar singa dan beruang untuk melepaskan dombanya yang diterkam. Kalau ada Tuhan tidak mungkin ada ketakutan. Minta sama Tuhan. Tuhan, tetap tanganmu di dada. Masuklah dalam hidupku. Tinggal diam dalam hidupku. Aku mau menang, aku mau berhasil, aku mau pulih, aku mau diberkati. Aku tidak lagi mau hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Aku mau Engkau ada di dalam hidupku. Amin. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, saya pastikan tidak mungkin ada ketakutan dalam hidup saudara. Daud karena tahu betul Tuhan menyertai. Dia gak pernah takut saudara. Ini kelebihan Daud. Dia berani karena selalu dia tahu betul. Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Ayatnya saya bacakan terus. Ini ayat-ayat yang buat saya paling suka di ayat-ayat ini. Dikatakan begini. Maka aku mengejar dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia katakan lagi, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Lihat nih, ini keren. Jadi dia mau bilang begini, Tuhan tuh gak mungkin tinggalkan saya.
Kalau Tuhan lepasin saya dari cakar singa, cakar beruang, dia bilang. Maka Tuhan yang sama itu juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Perhatikan kata Saul kepada Daud. Saul gak bilang ini, Daud pergi lawanlah. Saul gak bilang, Daud pergi lawanlah Goliat. Enggak, dia bilang gini, pergilah Tuhan menyertai engkau. Kenapa? Karena Saul tahu Daud ini adalah orang yang selalu disertai Tuhan. Makanya Saul percaya kalau dia harus melawan si Goliat, dia pasti menang. Karena apa? Tuhan menyertai. Dan orang yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, bukan sesekali Tuhan, tapi selalu menyertai. Maka orang itu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Bukan berarti tidak ada bahaya, bukan berarti tidak ada masalah. Terbukti waktu dia lagi menjaga kawanan dombanya saja, ada singa muncul tiba-tiba, ada beruang, tapi dia tidak takut. Dia tidak lari, dia tidak bingung, dia tidak khawatir. Yang dia lakukan, dia berdiri, dia kejar, dia lawan. Dan dia tahu kemenangan ada di tangannya. Sehingga waktu dia harus berhadapan dengan Goliat, saya dapat berkatnya begini. Ingat waktu cerita Goliat menantang barisan Allah, orang Israel. Goliat maju. Mana kalian? Sini silakan lawan aku. Apa yang dilakukan oleh tentara Israel? Barisan Allah yang ada saat itu. Waktu Goliat maju, mereka sempat apa? Mundur. Mereka takut. Kenapa? Karena melihat si Goliat. Tapi apakah itu dilakukan Daud? Tidak. Enggak ada sedikit pun Daud waktu ngelihat Goliat takut. Karena begini, kan si Goliat menggunakan perlengkapan perang yang luar biasa. Sedangkan Daud cuma pakai apa? Sling. Kalau kalau ada sedikit saja ketakutan. Waktu dia gini, tapi dalam hati, kena gak nih? Ya, gak bakal tepat saudara. Tapi karena dia percaya, dia berani. Mungkin ini bayangan saya nih. Waktu Goliat di sana, Daud sambil muter gini sambil maju. Mantap dia. Karena dia percaya betul Tuhan selalu menyertai dia. Tidak ada dia berikan ruang kosong bahwa terlintas dalam pikirannya Tuhan tidak ada bersama dengan. Tidak. Dia percaya Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga waktu saya percaya dia sambil maju. Sambil ngukur. Waktu pak, jatuh. Karena dia percaya. Nanti saya tutup dengan kesaksian. Saya diberkati banget. Apa yang terjadi? Yang luar biasanya gini. Tuhan kasih ayat. Dan tadi malam saya cuma bisa sujud. Saya meneteskan air mata karena saya tahu itu semua karena Tuhan. Wah, keren banget. Nanti setelah yang satu ini lewat, firmannya dulu. Keren banget Tuhan. Kalau orang Betawi bilang keren banget Tuhan gue, bener deh Tuhan gue tuh keren banget. You are the best, top abis. Jesus top abis. Kalau saya boleh bilang, saya mau bilang, aku bangga mempunyai Allah yang seperti dia. Tepuk tangan dulu dong. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berani karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai, maka jalan hidup kita tidak akan lagi ada dalam bayang-bayang ketakutan. Pastikan hari-hari ini, kan ini juga berkaitan dengan akhir zaman. Saya selalu katakan di akhir zaman, saya gak pernah bilang kita sudah ada di akhir zaman. Tapi saya lebih suka ada tambahan kata, kita sudah berada di ujung akhir zaman. Ujung akhir zaman. Batasnya, ujung. Kalau akhir zaman, apalagi dibilang zaman akhir masih akhir zaman. Tapi kita udah ada di ujung akhir zaman. Tuhan minta kita siap. Orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang selamat
adalah orang yang memiliki keberanian karena dia tahu Tuhan tetap dan selalu menyertai dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan orang itu percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jangan pernah tukar keyakinan iman kita. Tidak mungkin ada pencapaian yang luar biasa di akhir zaman ini. Kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Sudah dikatakan tahun depan kemungkinan pajak naik 12%. Tidak mungkin ada pencapaian, tidak mungkin ada sesuatu yang besar yang akan kita capai di masa-masa sulit kalau kita tidak punya keberanian. Tolong katakan amin. Kita berani karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan menyertai, itu dahsyat banget. Kemarin kan saya bilang, Roma 8 ayat 31, kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan ada di pihak kita. Ya boleh tampilkan ayat 31. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, God is for us kalau tidak salah. Ya, God is for us bukan tidak salah. Ya, Tuhan itu untuk kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Untuk kita. Kalau di pihak belum tentu apa yang dia punya kita punya. Tapi kalau dia berikan hidupnya buat kita. Dia berikan semua-muanya, nyawanya dia berikan buat kita. Bagaimana mungkin waktu kita punya masalah, kita ada dalam kesulitan, Tuhan tidak tolong kita. Nggak mungkin saudara. Tuhan pasti tolong karena dia sudah berikan hidupnya buat kita. Tugas kita terima, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dia telah mati buat hidupku. Maka hari ini ketika kita punya masalah, tidak mungkin dia yang sudah memberikan nyawanya, hidupnya buat kita, tidak menolong kita. Tidak mungkin. Dia pasti akan menolong, membela dan memberkati kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau Yosua tidak pernah mau, ya, Yosua kalau tidak pernah mau menyeberangi Sungai Yordan, bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan, ya, Kanaan? Dia harus menyeberang dulu Sungai Yordan pada saat itu, dan tidak mudah. Gideon, kita tahu Gideon harus melawan bangsa apa? Amalek. Tuhan bilang, Gideon pasukanmu kurangin. Loh, gak masuk akal saudara. Katakanlah kalau di sini berapa? 3.000. Katakanlah 3.000 ya. Ini 3.000. Kalau boleh kita minimal sama 3.000 atau lebih banyak. Iya apa iya? Iya. Tapi saudara, Tuhan bilang udah di sana lebih banyak. 300 saja. Aduh, kayaknya nggak mungkin lah kalau di sana 5.000, di sini minimal 10.000 atau sama. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang pasukannya harus dikurangi sampai 300 kan? Dan itu kayaknya gimana 5.000 waktu itu berapa ribu ya Amalek? Kok saya lupa. Berapa ribu Pak? Lupa juga, saya tahu mana. Nggak mungkin katakanlah 3.000 lawan 300. 300 bisa menang. Di atas kertas pasti kalah. Tapi kenapa Gideon berani? Dengar baik-baik. Karena Tuhan yang suruh. Dia lari, dia takut, dia ngamuk, dia ngambek. Enggak. Karena Tuhan yang suruh dia pergi perang. 300 cukup. Saya ingat juga cerita tuh janda di Sarfat. Kenapa janda di Sarfat ini? Kan Alkitab menjelaskan. Dia hanya mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kenapa tulis 2-3 potong? Karena dia cuma punya sisa minyak dan sedikit tepung. Diolah menjadi roti dan Alkitab katakan. Si Elia ketemu bilang gini. Buatin aku dulu. Nanti sisanya baru buat kamu lah ya. Kurang lebih begitu. Buatin aku dulu. Padahal si janda di Sarfat ini bilang gini. Kami cuma punya sisa minyak di buli dan sedikit tepung. Kami mau buat roti. Dan dia bilang bahkan ada ayatnya. Setelah kami makan roti itu kami akan mati. Kenapa? Udah gak punya lagi. Gak punya makanan lagi. Tapi apakah janda itu waktu si Elia bilang ini.
buatkan terlebih dahulu. Dia bilang, Elia kamu mau pendeta bego. Kan gue udah bilang, gue cuma punya sedikit minyak, sedikit tepung. Gue makan terus gue mati. Gimana gue bisa kasih buat lu? Habis makan aja gue bilang gue udah mati. Saya dan anak saya mati, masa lu suruh gue buat lagi? Ada janda ini ngomong, enggak. Janda ini menjelaskan bahwa dia gak punya apa-apa lagi. Sisa sedikit tepung minyak. Makan mati. Elia bilang buatkan. Janda ini bilang yes. Dia buatkan. Tapi karena Tuhan yang suruh. Taunya dari mana? Coba saudara baca cerita itu baik-baik. Tuhan bilang gini sama Elia. Elia pergi ke Sarfat. Lagi terjadi kekeringan hebat tuh. Elia pergi ke Sarfat. Nanti di sana aku memerintahkan seorang janda. Ada ayatnya sudah banyak. Elia pergi ke Sarfat karena aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau. Berarti kan Tuhan udah ngomong nih sama janda ini. Iya kan? Jadi saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, tidak ada alasan untuk kita takut. Kita seringkali terlalu pintar dari Tuhan. Kita mulai hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Sama kayak bangsa Israel waktu udah pergi. Suruh bawa ya laut. Gimana nih? Kalau Tuhan yang suruh bilang pergi. Gimana nih? Katanya angkat aja tongkatmu, set. Dia angkat tongkatnya. Laut terbelah. Nah itu Tuhan Bapak Ibu. Itu Tuhan. Kadang-kadang gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh nanti endingnya saudara akan lihat. Wow kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu Tuhan. Murid-murid bingung. Gak ada makanan nih. 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Gak ada makanan. Tuhan Yesus bilang apa? Lo cari dong. Kan udah malam. Dikumpulin cuma dapat berapa? Cuma dapat berapa? 502 ikan. Itu Tuhan. Gak masuk akal. Gak nyampe nih akal kita. Murid-murid udah dibilang cari. Terus murid-murid saya yakin dan percaya. Karena malam dia udah bilang udah malam Tuhan Yesus. Gimana? Cari. Saya yakin nih waktu murid-murid bawa 5 roti 2 ikan. Ini bayangan saya nih ya saudara. Dia bawa dengan begini. Adanya segini. Dalam hatinya. Kan gue udah bilang. Malam. Nggak mau denger sih. Ya ini saya percaya nih. Karena kan makanya Tuhan bilang cari. Lihat begitu di bawah. Kata Tuhan 5 roti 2 ikan cukup. Itu Tuhan. 5 roti cukup katanya. Bagi. Saya yakin waktu disuruh bagi juga murid-murid. Padahal murid-murid banyak melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Kalau saudara baca itu jalan ceritanya. Oh saya yakin mereka lapar gimana nih. Udah malam. Tuhan bilang pergi cari. Tuhan bilang cukup. Semua akan cukup. Semua bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asal nih. Saudara punya keberanian untuk melangkah. Saudara berani karena ada Tuhan yang menyertai. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dan waktu kita melangkah nanti saudara lihat. Tuhan yang buat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Jangan pernah saudara takut ragu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau begitu saudara, yang pertama. Saudara harus berani bermimpi besar dan berani melakukan hal yang besar. Itu yang pertama. Pak, kan Bapak bilang sudah di ujung akhir zaman.
Mimpi besar, berani melakukan yang besar supaya dapat berkat yang besar. Udahlah Pak, kita nggak usah mikirin yang begitu-begitu. Udahlah, pokoknya saya doa aja. Ya terserah, jadilah seperti imanmu. Padahal mungkin Tuhan mau pakai saudara di ujung akhir zaman ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain. Karena buat saya begini, Tuhan akan pakai orang-orang seperti Daud. Orang-orang yang punya keberanian. Karena hatinya percaya Yesus, Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap langkah dan jalan hidupnya. Dan orang yang seperti itu di ujung akhir zaman ini, masa sulit sekalipun, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan angkat, Tuhan akan pakai orang itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu dong. Tapi orang-orang yang punya keberanian untuk mimpi besar, melakukan hal yang besar. Dan siap menerima berkat yang besar. Karena Tuhan mau hari-hari ini mendemonstrasikan kuasanya. Sama seperti Daud. Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya supaya makin banyak orang boleh melihat kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Allah kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tuhan mau demonstrasikan kuasanya supaya orang tahu bahwa Allah kita hidup. Dia bukan patung. Dia memang mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya dengar satu cerita joke begini. Kalau kita ada dalam persimpangan, kita bingung nih mau ke kanan atau mau ke kiri. Terus yang di sebelah kiri ada orang tapi mati. Tapi di sebelah kanan ada orang tapi hidup. Saudara pilih yang mana? Ke kanan apa ke kiri? Saudara mau bertanya nih ketika saudara bingung nih. Bingung nih, ada orang mati dan saya lihat ini yang lucu. Cuma saya gak berani di sini karena direkam. Karena saya kebetulan aja tuh ini. Jadi dia ada orang nih lagi bingung nih, mau ke kanan atau ke kiri. Terus di depan dia tuh ada dua orang, tapi yang satu mati, yang satu hidup ya ceritanya begitu. Cuman kan dia cerita pakai bahasa Inggris, dia sebutkan ininya ya buat saya lucu, cuman saya nggak berani di sini. Di depan ada dua orang, kita lagi bingung nih, mau ke kanan atau ke kiri kita bingung. Ada dua orang, tapi yang satu mati, yang satu hidup. Saudara mau tanya sama yang mana? Hidup dong. Betul gak? Saudara mau minta arah sama yang mana? Yang hidup dong, bukan yang mati. Maksudnya gini, ke orang bilang gini. Yang lain mati, gak bangkit. Yesus mati, bangkit. Ya mendingan tanya dong sama yang bangkit, ngapain tanya yang mati gak bangkit. Gitu, cuma saya kan gak boleh diserbu nanti gitu. Wah, saya ketawa, cuma saya mikir juga benar itu. Saudara mau nanya, saya lagi kebingungan. Arahnya mau kemana nih, ada ke kanan lagi. Ada dua orang mati, ya benar. Nanya yang bangkit atau yang hidup. Amin. Yesus tuh kelebihannya tuh hidup bangkit. Makanya kita percaya kalau dia gak bangkit ya janganlah. Apa bedanya dengan yang lain? Dia bangkit saudara. Makanya kita harus sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus berani bermimpi besar, melakukan hal yang besar untuk menerima berkat yang besar. Dan Tuhan hari-hari ini hanya mau memakai orang yang memiliki keberanian seperti Daud. Yang hatinya selalu percaya Tuhan menyertai. Selalu menyertai, bukan sekali-sekali. Tapi Tuhan selalu menyertai. Sehingga dia tidak pernah takut karena dia tahu ada Tuhan. Alkitab Roma 8:31 katakan dia yang memberikan hidupnya buat kita. Tidak mungkin dia tidak menolong kita saudara. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau begitu saudara, langkah berikut apa? Kalau kita bermimpi besar, berani melakukan yang besar, siap untuk menerima berkat yang besar. Nah ini nih yang berikut. Kita juga harus siap melakukan, berani melakukan perubahan yang besar dalam hidup.
perubahan yang besar dalam hidup seperti apa? Saya baca dulu ayatnya, ntar saya jelaskan. Ayatnya bunyinya begini. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mimpi besar, berani melakukan hal yang besar, supaya dapat berkat yang besar. Dan cepat-cepat saudara berani juga melakukan perubahan yang besar dalam hidup, yaitu begini. Semakin saudara diberkati, semakin saudara mengalami banyak kemenangan, semakin juga sudah buat perubahan. Perubahan apa? Saya semakin diberkati, saya mau semakin memberi lebih buat Tuhan. Waktu saya, doa saya, baca firman saya, ibadah saya mau lakukan lebih dan lebih dan lebih dan lebih buat Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan akan pakai orang-orang seperti Daud. Adalah orang-orang punya keberanian. Siap melakukan mimpi besar, melakukan terima berkat yang besar. Tapi lakukan cepat perubahan, berani melakukan perubahan yang besar. Apapun yang terjadi, semakin saya diberkati, semakin saya mau bertekuk lutut. Sujud sampai ke lantai, sampai ke tanah. Untuk datang kepada Dia. Semakin diberkati kita mau semakin merendahkan diri. Karena kita tahu ini semua hanyalah titipan Tuhan. Semakin diberkati, semakin kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi bolong-bolong tinggalkan Tuhan. Semakin diberkati, semakin kita mau, kalau bahasa saya nih, gila-gilaan buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Saya gak akan bilang, Tuhan untuk apa, buat apa, gimana kalau begini, begitu. Apapun yang Tuhan suruh, sama seperti janda di Sarfat, saya siap lakukan. Sama seperti ketika Gideon harus dibilang, kurangkan pasukanmu. Siap. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau. Pakai orang-orang yang seperti itu. Semakin dia diberkati, dia juga berani melakukan perubahan. Dia mau lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi buat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Yang berikut. Ingat ini saudara. Setelah kita berani bermimpi besar. Melakukan hal yang besar. Berani juga terima berkat yang besar. Ya karena kalau kita sudah berani mimpi besar. Berani melakukan hal yang besar. Berani juga untuk menerima berkat yang besar. Ada orang juga gak berani loh menerima berkat yang besar. Ada orang, kadang-kadang ada orang, wah nanti begini, nanti begitu. Tapi Tuhan juga tahu, kita siap atau tidak. Kalau Tuhan siap, kalau kita siap, Tuhan pasti akan curahkan berkat itu. Setelah dia berani juga untuk melakukan perubahan yang besar dalam hidupnya. Yang berikut, ingat ini sudah, apapun yang terjadi, tetaplah fokus kepada apa yang kita yakini. Karena saya ini rubah khotbah saya gara-gara saya dapat ayat kemarin. Saya udah siapkan khotbah dari beberapa hari. Tadi malam saya harus rubah. Cuman karena dua ayat. Ya saya dapatnya satu ayat tapi ayat berikutnya karena ayat itu saya baru dapat di siang hari. Saya habis itu persekutuan saya pergi. Makan juga dengan Pak Franky sama ibu. Iya kan? Iya. Nathaniel gak ikut. Terus abis saya makan. Pulang. Saya baru siapin khotbah. Karena Tuhan bilang. Ini berkat yang saya dapat saya harus ceritakan. Karena apa? Yang buat saya sujud sampai ke lantai di kamar saya. Karena ada ayatnya yang membuat saya, Tuhan, terima kasih Engkau hebat. Saya sujud cium ke lantai. Benar nih saudara, saya cium ke lantai. Engkau hebat. Saya sambil muka saya, Engkau hebat Tuhan. Saya gak bisa buat apa karena gini. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan.
Kadang kan begini, kita nih waktu dapat semuanya itu kita merasa tapi lewat ayat ini saya cuma diingatkan, buat saya tuh tekuk lutut sujud cium ke lantai. Karena Tuhan mau bilang begini, aku sanggup melakukannya. Dan saya tahu Tuhan, bukan saya cium ke lantai. Bukan saya cium ke lantai. Bukan karya, perbuatan, pekerjaan manusia. Tapi pekerjaan Engkau Tuhan. Saya berharap lewat, nanti saya tutup. Memang saya sengaja ngomong dulu supaya saudara penasaran. Kalau nanti saya tutup dengan kesaksian ini, saya mau saudara pulang dari tempat ini. Saudara berani bilang ini, oh ya, Dia Tuhan yang kita sembah benar hidup. Saudara, kita harus nih punya keberanian untuk tetap fokus apa yang kita yakini. Karena waktu kita meyakini sesuatu, kan kita percaya Tuhan menyertai kita, jangan pikir tidak ada gangguan. Gangguan kiri kanan akan hantam saudara. Salah-salah saudara bisa istilahnya belok-belok, bingung. Saya cuma mau bilang gini, sekalinya saudara sudah percaya, yakin saudara selamat, jangan bimbang. Jangan ragu. Sekalinya saudara sudah percaya yakin bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena nanti akan ada serangan-serangan, masuk kiri kanan. Siapa sih dia? Mana mungkin, mustahil. Dia orang susah. Orangnya bego kok, bodoh. Saudara, kalau saudara izinkan itu masuk, itu bisa mengganggu keyakinan saudara. Iman percaya saudara, percaya saya. Saudara akan gagal. Saya belajar di sini saudara. Ada ayat yang bilang begini. Matius 9 ayat 28 dan sampai dengan ayat 30. Saya mau bacakan buat saudara. Saya coba mikir nih di ayat ini nih. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah menurut imanmu. Nah ini nih, lihat nih. Yuk kita baca yang ayat berikutnya. 1, 2, 3. Maka meleklah mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya apa? Aneh gak? Habis mereka disembuhkan, melek, jagalah mereka. Dikatakan jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara, saya coba mikir nih maksud Tuhan apa sih? Saya coba merenung, Tuhan saya mau dong Tuhan kasih tahu maksud ayat ini apa. Bukankah engkau bilang pergilah, bersaksilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kita ceritakan siapa? Yesus kok. Hei, saya sembuh karena Yesus. Hei, saya diberkati karena Yesus. Hei, saya pulih karena Yesus. Hei, saya bisa berjalan karena Yesus. Hei, saya bisa melek karena Yesus. Semestinya kan begitu. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan bilang begini? Saya merenung, saya pikir, saya dapat begini saudara. Ayat itu bilang ini, jadilah seperti imanmu. Berarti itu dari dalam. Tuhan minta kita fokus dengan apa yang kita yakini. Kita berani melangkah. Jangan izinkan segala berita-berita apapun yang bisa terjadi mengganggu keyakinan kita. Kita percaya kita bisa, kita mampu, kita berhasil, kita menang, kita sembuh, kita pulih. Karena Tuhan menyertai kita. Tapi dengar saudara, jangan biarkan hal-hal ini terjadi yang akhirnya kita bisa gagal, kita tidak pulih, kita tidak menang, kita ujung-ujungnya kalah. Gini,
Waktu Tuhan bilang, jagalah jangan sampai mereka tahu akan hal ini. Saudara, saya kasih contoh. Saya kan mama saya sakit kanker dan akhirnya meninggal karena kanker. Dokter dulu bilang umurnya, usianya paling lama 4 bulan, 6 bulan. Ada satu dokter Tan bilang dari Singapura 1 tahun. Tapi ternyata Tuhan perpanjang usia umur mama saya sampai 5 tahun. Dokter manusia sudah bilang gak lebih dari 1 tahun. Tidak lebih dari 6 bulan. Tapi dokter Tan bilang tidak mungkin. Tidak akan mungkin lebih dari 1 tahun. Karena kondisi keadaannya 39 kali kemo. Saudara 5 tahun. 2 tahun pertama mama saya menderita luar biasa. Tapi tiba-tiba siapa yang tahu tentang orang yang sakit kanker? Tiba-tiba dokter bisa bilang ini, kankernya gak ada. Sembuh. Dengan kata lain kayak gak ada gitu loh. Ingat, kanker udah ada obatnya belum? Belum. Berarti bisa disembuhin belum? Kalau gak ada obatnya bisa disembuhin gak? Jawabannya kan pasti enggak. Tidak. Tapi kan berapa banyak kita suka dengar gini, dokter bilang gak ada loh kankernya. Hilang, sembuh. Sering kan? Tapi lewat beberapa kejadian orang akhirnya bisa mengambil kesimpulan begini. Kalau tiba-tiba dokter bilang kankernya hilang, sembuh. Biasanya itu dia hidup aman-aman aja tapi tiba-tiba langsung anfal, mati. Dengan kata lain biasanya itu gak lama lagi. Kankernya bisa-bisa itu kayak hilang, sembuh. Tapi tiba-tiba orang itu hidup senang beberapa saat terus akhirnya langsung drop, mati. Yang tahu kan kurang lebih gitu kan ceritanya. Karena begini, betul setelah saya jadi hamba Tuhan banyak mendoakan. Ini sering terjadi nih, orang sering kali. Mama saya waktu divonis dokter, udah sehat, udah baik kok, ibu udah aman. Siapa yang gak senang anak-anak? Saya senang banget. Tapi lihat, ketika itu kami dengar berita, waktu kami cerita, mama udah baik nih, udah sehat. Kita pakai semua, udah dokter lu semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mulai tuh ada suara-suara bilang nih, hati-hati, biasa itu gak lama lagi. Cancer tuh kayak begitu, dibilang tiba-tiba sakit, tiba-tiba dia bisa hilang, drop. Cek. Dan mama saya begitu. Mama saya 2 tahun lebih aman, tiba-tiba drop, masuk, udah nggak sakit-sakit nih, aman nih. Hari Jumat drop, sakit, masuk rumah sakit, Minggu jam 10 meninggal. Sehingga orang seringkali bilang begini, kalau udah divonis dokter dinyatakan baik, nggak ada, itu biasanya sudah nggak lama lagi. Itu katanya. Nah orang tuh pakai itu, kenapa Tuhan bilang jangan sampai. Karena kalau ini kadang-kadang orang suka bilang ini. Kita bilang menang. Menang. Ntar orang bilang hati-hati gak lama lagi. Puji Tuhan saat ketika kita mulai mendengar suara-suara sumbang. Yang kita lakukan semakin kita berdoa, semakin kita memuji Tuhan. Semakin kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Akhirnya yang tadi 1 tahun sakit terus 2 tahun ini sakit, 3 tahun ini aman. Mungkin kalau saat itu orang suara-suara sumbang itu kita masuk ke telinga dan kita mulai hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Mungkin mama saya gak 5 tahun, mungkin 3 tahun saja. Saudara nangkap maksud saya. Makanya waktu Tuhan bilangnya hati-hati loh. Karena akan ada orang nanti yang akan bilang, masa sih, nanti kita lihat aja. Juga ntar itu, itu pecah, itu hancur, itu begini, pasti akan ada orang seperti itu. Sehingga apa? Berkat yang semestinya kita terima besar, kita hanya dapat sebagian. Karena apa? Kita hanya dapat sebagian karena kita dipengaruhi oleh perkataan orang. Apa yang kita yakini tetap fokus. Karena kita tahu Tuhan menyertai. Jangan izinkan suara-suara sumbang itu membuat saudara tidak menerima berkat yang besar. Tapi hanya menerima berkat sepotong dari Tuhan. Karena iman kita terganggu.
Jadilah seperti imanmu dari dalam. Tapi gangguan itu dari luar mempengaruhi iman kita. Kita harus berani untuk menang, saudara. Karena untuk berani pun itu untuk menang pun dibutuhkan keberanian. Karena saya baca tulisan begini. Yang ditulis oleh David Ambrose. Dia bilang ini, jika Anda memiliki keinginan untuk menang, Anda telah mencapai setengah kemenangan Anda. Jika tidak, Anda telah mencapai setengah kegagalan Anda. Jadi hari-hari ini Tuhan mau pakai orang-orang yang memiliki keberanian. Karena kita berani, kita tahu Tuhan selalu menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, maka tidak lagi kita hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karena kita tahu kita menang, kita berhasil, kita pulih, kita diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kesaksiannya 1,5 jam. Enggak, pendek aja saudara, pendek aja. Ini ayat saya dapat. Jadi kemarin ada kebaktian, terus ada Pak Herman tadi pagi juga datang yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah Tuhan yang ada GBIRM yang ada di Grand ITC Permata Hijau. Jadi dia kesaksian dan setelah dia kesaksian ada teman ya hamba Tuhan memberikan ayat ini. Dan ayat ini yang membuat saya harus merubah firman Tuhan. Karena saya tahu Tuhan lagi mau bicara tentang satu aja, keberanian. Tapi bukan sekedar berani, tapi berani karena kita tahu betul Tuhan selalu menyertai hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Ayatnya Nehemia 6 ayatnya yang ke-15. Boleh kita baca sama-sama satu ayat ini? Nanti baru kita baca ayat 16. 1, 2, 3. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Amin. Saudara, Pak Herman adalah orang yang bertugas membangun rumah Tuhan. Dan ini bicara tentang tembok bait Allah yang dibangun. Dan Pak Herman waktu berdiri, saya juga gak tahu, dia berdiri, dia bersaksi. Saya waktu itu kasih batas waktu karena tanggal 1 Desember, batas waktu kita untuk grace period habis. Tanggal 1 Desember kita sudah mulai dihitung. Jadi saudara, saya kasih batas sampai akhir November. Tapi yang luar biasanya dia mampu menyelesaikan pembangunan itu dalam 52 hari. Belum sampai di situ. 52 hari. Dan sebelum itu dia udah bilang, Pak pokoknya hari Jumat Bapak gunting pita. Hari Jumat ngapain Pak? Kan tempat udah saya mau serahin kunci, pokoknya Bapak Jumat gunting pita. Jumat kapan? Jumat besok lah Pak. Ayo Pak gini. Tadi Pak Hermannya ada pagi. Akhirnya saya bilang ya udah, tapi karena mendadak. Akhirnya saya lakukan itu gunting pita. Saya gunting pita sendirian saudara. Fotonya boleh? Karena dia minta mendadak. Ini gunting pita paling meriah karena Pak Herman minta Jumat. Saya bilang Pak Jumat, aduh kenapa Jumat sih Pak? Katanya Jumat itu paling suasana paling gak enak. Kalau orang paling malas bikin acara Jumat, dia kemana? Macet. Jumat Pak saya mau serahin kunci. Inilah akibatnya. Saya gunting sendiri, saya berdoa sendiri. Pak Herman juga cuma istrinya doang Pak. Aduh saya bilang, oh yang nanti ada foto, coba saya gak kirim. Foto, saya ada foto coba, nah itu dia istrinya Pak Herman. Ini gunting pita paling mewah Tapi saudara tahu, ini gak ada janjian. Waktu kita gunting pita, saudara tahu itu tanggal berapa? Tanggal 25. Ayat ini bilang begini. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Dia menyelesaikan dalam waktu 52 hari. Dia serahkan tepat tanggal 20. Ini yang buat saya sujud ke lantai. Saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan. Sampai jam 1 saya rubah. Saya harus siapkan khotbah ini. Saya sudah siapkan yang lain. Karena dapat ayat ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Bukan karena manusia, siapapun bukan. Tapi karena dia. Karena ayat berikutnya yang membuat saya juga meneteskan air mata. Ini ayat berikutnya 16. Bacain. Dia kasih teman saya hamba Tuhan ini ngasih cuma ayat 15. Ayat 16-nya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara tahu waktu saya pertama kali saya mengucap, saya ingat ada di Dian Ballroom. Kita udah mulai buka tutup, saya capek saudara. Saya bilang, saudara, kita harus punya tempat ibadah sendiri. Kita harus punya, kita pokoknya jangan yang begini-gini, buka tutup. Kita akan bangun, kita akan begini. Ada duitnya. Dan saat itu mulai orang meremehkan, mengecilkan, menghina saya. Saya ingat betul, tapi saya diam. Saya pengen lawan. Saya diam. Orang merendahkan saya. Ciputra aja begini. Ini adalah. Ini. Banyak. Jelek apisakan sampai sempat dibilang saya jual anak saya demi mendapatkan. Sakitnya luar biasa. Anak saya gak pernah saya jual. Sampai dibilang anak saya. Sampai dibilang saya harus pakai uang ini beli apartemen di PIK. Gila semua. Saya dihina, saya difitnah, saya hanya bisa berdoa dan berdoa sama Tuhan. Saya dihina habis. Saya gak bisa buat apa-apa, saya dihina habis. Saya cuma hanya bisa bilang, Tuhan aja nanti jadi pembela. Ketika jadi saudara, saya cuma bilang begini. Ya, itu karena Tuhan. Bukan karena manusia. Itu karena Tuhan. Saya bilang itu karena Tuhan. Dan waktu saya baca ini. Karena dibilang ketika semua musuh. Saudara, kata musuh di sini. Karena saya lihat ayat 15 ayat 16 ini adalah cerita saya. Tidak mungkin Tuhan izinkan gunting pita tanggal 25 sendiri kayak orang gila. Saya bisa minta ulur gak? Saya minta ulur. Tolong dong jangan Pak. Ngapain Jumat sih Pak? Tunggulah. Pak Jumat aja. Nanti kita bikin rame-rame ini adalah sedikit nasi tumpeng. Sudah tercetus kalau nanti nasi tumpeng. Dia ngotot Jumat gunting pita sendiri. Dan dia bilang saya selesaikan 52 hari. Iya. Terus tiba-tiba selesai dia bersaksi ada teman hamba Tuhan kasih ayat ini. Tuhan sedang bicara sama saya. Bukan untuk saudara, untuk saya. Tapi saya mau bagi saudara. Aku menyertai engkau. Biarin musuh-musuhmu. Musuh-musuh saya ini masih sampai hari ini ganggu saya. Ganggunya luar biasa. Tapi dia Tuhan bilang, kalau engkau lawan, aku tidak akan bela. Tapi kalau engkau diam, aku yang akan menyertai. Sampai hari ini saya. Tapi Tuhan tetap menjadi pembela. Dan gak hanya di situ, saya udah bilang. Setelah ini saya akan fokus dengan buka tempat-tempat ibadah yang lain. Karena itu yang Tuhan suruh. Saya enggak ini. Dan puji Tuhan, ya mumpung di jam 1 ini jam spesial juga. Ibadah perdana di sana
Tanggal 1 Desember hari Minggu. Itu persis tanggal 1. Spesial banget. Ibadah jam 1. Kepala kantor kita yang baru GBI Rem sudah ada. Pak Frankie dan istri boleh berdiri. Nah, ini Bapak Frankie dan istri, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dibantu dengan Bapak Pendeta Nathaniel dan istri. Berdiri. Ada anaknya, berdiri. Ini satu angkatan di Sekolah Alkitab Cianjur. Ini jam 1 kenapa ada semua di sini ya. Dan YMGS yang mewakili, saya berdoa Tuhan jangan sampai tempat udah ada tanggal 1 kita mulai belum ada pemimpinnya. Tapi dari beberapa waktu yang lalu saya sudah dapat tapi susah banget dapat ketemu orangnya. Kenapa? Karena dia sibuk di IKN. Orang penting di IKN. Jadi saya susah-susah banget ngomong. Akhirnya saya berdoa. Ternyata ketemu. Saya langsung ngomong. Tembak. Begitu saya ngomong. Wah. Sampai saya gak mau doa berkat. Saya waktu kemarin itu doa berkat saya lari ke belakang karena saya cegat. Karena saya harus ngomong takut kabur lagi orangnya. Tapi Tuhan udah kasih wajahnya. Dan waktu saya tembak saya bilang Pak, Bu, Mbak, Bu. Langsung berlutut saya siap. Jadi saya minta YMGS. Kalau di sini kan YMGS kita tuh Pak Eliman. Boleh Pak Eliman berdiri? Istrinya kayaknya setelah yang satu ini. Ada mungkin ya. Tapi itu YMGS di sini. Nah YMGS di ITC Permata Hijau ada Bapak kita, Bapak Troy dan Ibu boleh berdiri. Jadi kalau berita-berita IKN sudah tanya beliau. Jadi kalau ada menteri-menteri yang mau tahu tentang IKN pasti didampingi oleh beliau untuk kasih tahu ini ininya. Kalau saya mau tahu tentang IKN saya tanya beliau. Ya, terima kasih semua dan tinggal jalan karena Tuhan bilang kita pasti bisa. Dan nanti saya harus kenalkan juga saya akan percayakan seluruh WBI di GBRM karena nanti kita buka di Kuningan, di Menara Imperium, di Citos kita akan buka. Di Bintaro kita akan buka tempat ibadah. Tetapi WBI seluruh GBI Rem nanti ada koordinator-koordinatornya tapi ketua WBI-nya ada Ibu Fitka yang siap keliling. Boleh berdiri Ibu Fitka. Nanti semua ditabiskan pada hari hanya. Dan koordinator-koordinator kita yang di sini udah hebat-hebat. Terima kasih Presiden Worship kita hebat. Pelayan-pelayan semua hebat. Puji Tuhan, saya sekarang punya tim yang kuat, tim yang hebat, yang siap terus melayani sampai Tuhan Yesus datang. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama akan siapkan hati menerima perjamuan yang kudus. Karena memang hari ini hari yang spesial, telat terus gak apa-apa saudara, tenang Tuhan memberkati. Haleluya. Siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus saudara. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty. Terima kasih. Haleluya.
Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kembali kami diingatkan bahwa kami harus menjadi orang-orang yang berani di akhir zaman ini. Karena kami tahu Tuhan Allah kami menyertai setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh ada ketakutan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau telah turun ke dunia, tinggalkan tahtamu untuk menjadi sama dengan manusia. Dan Engkau rela mati di kayu salib untuk setiap pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami akan melangkah. Kami akan bekerja untuk Tuhan. Kami siap Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Melakukan hal-hal yang besar. Kami siap menerima berkat yang besar. Untuk menjadi berkat. Kami siap Tuhan untuk menghadapi semua yang mungkin terjadi di depan kami. Karena kami tahu Tuhan akan banyak buat mujizat. Tuhan akan banyak menolong kami. Tuhan akan banyak memberkati kami. Dan nama-Mu saja yang kami tinggikan. Nama-Mu saja yang kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap. Dan lewat sakramen hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan Bapa yang baik sudah melakukan bagian-Mu. Mati buat kami. Supaya kami orang-orang yang bersalah berdosa boleh mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Supaya kami boleh Tuhan mengalami juga kebangkitan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Lewat sakramen, lewat perjamuan yang kudus. Kami diingatkan bahwa Engkau sangat amat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya waktu kami makan roti dan minum air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa yang bekerja dengan sebebas-bebasnya. Kuasa itu yang akan memerdekakan kami. Kuasa itu yang akan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan dan memberkati kami. Kami siap Tuhan menerima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
kita semua pakai berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. 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 Amin. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Tidak ada satupun kami dalam ruangan ini yang tidak diberkati Tuhan. Kami percaya mujizat lepas mujizat terjadi. Waktu kami menerima sakramen, waktu kami memuji Tuhan, waktu kami menerima berkat firman-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit sudah disembuhkan, terikat sudah dilepaskan, lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah pergumulan, apapun masalah pergumulan kami percaya Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami siap juga untuk memberi, membawa setiap persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Baik itu persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur, diakonia, apapun yang Tuhan masih percayakan untuk kami bisa topang pekerjaan di tempat ini. Baik itu untuk renovasi tempat ibadah yang baru,
juga untuk sewa tempat ini, semuanya Tuhan kami percaya. Kalau Tuhan masih mempercayakan kami berkat-berkat ini dan kami menabur. Kami tahu Tuhan, karena Tuhan mau pakai kami lebih dan lebih lagi. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan hati, kami memberi yang terbaik. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.